kelas 11-2. Yeay! Halo, kenalin aku Alofia Wasita Ida Nugroho, bisa dipanggil Alin dari kelas 11-2 nomor absen 4. Hai guys, aku Ebenezer Chandra Tanto, nomor absen 9 dari 11-2. Halo semuanya, aku Karina Zabin Hartadi dari kelas 11-2 absen 16. Halo semua, aku Nadia Anggraini, absen 21 dari kelas 11-2. Halo semuanya, aku Rebecca Naftali, biasa dipanggil Rere dari kelas 11-2 nomor absen 28. Halo semuanya, aku Siti Nugroho, biasa dipanggil Sydney, absen 33 dari kelas 11-2. Jadi guys, kita hari ini bakal deep talk sama dokter ortopedi, Dr. Nanda. Hai, jadi kita sekarang udah masuk lift. Aku nggak masuk, Frey. Kita mau di lantai 3, yeay. Sebelumnya perkenalkan, saya Sydney yang menghubungi Dr. Nanda. Saya Karin. Jadi di sini kami mewawancarai dokter dengan maksud untuk bertanya seputar tulang-tulang ya sesuai dengan pekerjaan dokter. Kasus yang paling sulit susah atau tantangannya? Dalam tantangannya mungkin kayak waktu itu pernah dapat kasus pasien yang serumit apa gitu yang bikin kesusahan banget. Ya pernah, kalau kasusnya kan patah tulang ada yang simpel, ada yang patah tulangnya kompleks yang mungkin pecah gitu kan ada juga. Jadi kalau yang simpel ya relatif lebih mudah dibandingkan kalau misalkan yang patah tulang yang remuk. Nah saya dapat kasus patah tulang paha atas pasien lansia 101 tahun, tapi masih bisa jalan. Masih bisa jalan? Ya sebenarnya masih bisa jalan, masih aktivitasnya masih aktif. Terus ya patahannya parah. Ya Patahnya kayak gimana tuh? pecah jadi 4 bagian kalau nggak salah. Berarti patah tulang yang simpel itu lebih ke arah patah yang langsung crack Jadi gitu. kan garis patah tulang itu kan patah tulang itu ada yang dibagi, ada yang simple, ada yang flat. Kalau misalkan garis patah tulangnya yang lebih dari satu, kan ada yang tulangnya gini. Iya. Patahnya satu gini namanya simple. Tapi kalau misalkan lebih garis patahnya lebih dari satu bisa namanya segmental. Kalau misalkan patahnya lebih banyak lagi itu namanya komunitif. 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 Nah, komunitif. Nah Itu berarti kayak remuk. nah itu ya susah. Susahnya karena susah digabungnya. Salah ngatanya. Hah? Nata tulangnya susah sekali. Ini ya operasinya lama. Biasanya 2 sampai 4 jam. Biasanya buat penanganan orang patah tulang sendiri itu kayak gimana tuh? Di patah tulang itu prinsipnya kita 4P, 4R sorry. Recognize dulu. Jadi kita harus mengenali patah tulangnya. Habis itu reduce itu mengembalikan posisi tulangnya. Retain, setelah di reduce kita retain, kita mempertahankan posisi tulang yang baik itu. Retainnya bisa dengan dipasang, bisa dengan non operasi ataupun operasi. Non operasi bisa pakai gips, bisa pakai traksi, bisa pakai brace, ataupun bisa pakai skin traksi atau skeletal traksi ada juga, ada brace, ada gips. Lalu kalau misalkan Operasi? operasi ya banyak macam-macam, ada yang di clapping, ada yang di wiring, ada yang di artroplasti. Kalau yang nggak dioperasi itu nanti dia istilahnya sembuh total atau hanya dia membenarkan posisi tulangnya aja? Jadi patah tulang itu kalau pada hampir semua bagian tulang kalau misalkan dibiarkan bisa sembuh sendiri. Tinggal posisinya bagus atau tidak. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada bagian tulang yang
tulang kan makanya diberikan oleh pembuluh darah. Ya. Kalau vaskularisasi itu tahu Pengaliran darahnya. ya, aliran darahnya menuju tulang. Kalau misalkan aliran darahnya vaskularisasinya kurang bagus, Dia nggak bisa repair ya. sembuhnya susah. Pada pasien-pasien patah tulang tertentu ada yang wajib untuk operasi karena jika Aliran tidak darah. difiksasi nanti risikonya non union itu tulangnya tidak nyambung. Oh, jadi syarat buat tulangnya bisa nyambung itu selama aliran darahnya itu masih tersambung gitu. Aliran darahnya nyambung macam-macam sih. Ya, intinya harus ada suplai pembuluh darah. Nah, kan tadi prinsipnya posisi tulangnya bagus atau tidak. Jadi kalau misalkan tulang kita sudah direposisi dengan baik, kita mempertahankannya antara itu internal saksi atau apakah itu dia operasi atau tidak. Ya, kalau misalkan pemulihannya selama dia bisa sembuh, kualitas tulangnya pun sama aja, yang non operasi sama operasi. Sama aja. Tapi tinggal kita pilihannya mau operasi atau tidak, kan nanti tergantung patah tulangnya bengkok sekali atau tidak, targetnya pasiennya gimana, apakah pasiennya misalkan orang dewasa, pasiennya atlet atau tidak, kerjaannya butuh Fisik ya. aktivitas yang fisik atau tidak. Kalau misalkan sudah mbah-mbah, sudah tiduran di tempat tidur, ya mungkin targetnya beda kalau sama mbah-mbah yang masih aktif jalan. Berarti kalau misalnya kasus para tulang remuk tuh bakal lebih susah benernya juga nggak sih tuh? Kemungkinan buat nggak bisa benernya tuh lebih tinggi ya Bek? Atau sebenarnya masih sama aja, masih bisa dibenerin? Selama vaskularisasinya oke, pemulihannya bisa masih nyambung. Cuman kan biasanya kalau patah tulangnya remuk itu kan ya tidak terlalu sih. Biasanya kan juga disertai dengan cedera soft tissue. Soft tissue itu jaringan lunak sekitarnya. Jaringan lunak sekitarnya apa aja? Itu pembuluh darah. Kalau misalkan kayak tabrakan mobil jebret, patahnya remuk, pembuluh darahnya ternyata terganggu juga, ya pemulihannya jelek. Tapi kalau misalkan patah tulangnya remuk, pembuluh darahnya masih oke, kemungkinan untuk nyambung masih bagus. Kalau kayak penyakit yang sering dialami oleh pasien itu apa aja? Apa nih maksudnya? Yang paling banyak kasusnya? Kalau selama ini yang paling banyak, kalau saya kan di prakteknya juga di daerah Bantul Selatan, rumah sakit Ganjuran. Itu banyak pasien lansia. Kalau lansia paling banyak patahnya di gelangan tangan. Itu karena Itu karena kualitas tulangnya sudah mulai menipis. Iya. Kalau patah tulang yang pada lansia yang paling sering ini sama punggung. itu pria wanita sama-sama atau Ya lebih banyak wanita sih, karena kalau wanita kan ketika lansia dia kan sudah hormon estrogennya kan sudah menurun. Padahal hormon estrogen itu fungsinya ya gampangannya dia memproteksi tulang, dia mengatur metabolisme kalsium sehingga kualitas tulangnya tetap terjaga. Kalau pada lansia estrogennya kan sudah berkurang, jadi udah sering juga kualitas tulangnya juga menurun. Terus saya mau tanya, jadi dulu saya sempat rawat jalan di IGD gara-gara kaki saya tuh copot. Nah tapi waktu di IGD itu saya sering saya tuh mengamati kalau banyak banget kasus anak kecil patah tulang. Itu banyak banget tuh, jadi kayak bolak-balik itu bisa Di mana? di IGD itu rumah sakit mana ya? Tapi di daerah Condong Catur tadi Gebang gitu. Oh, masa di jam satu ya? Iya, itu saya ingat banget, itu kan saya berkali-kali kan dokter. Tapi itu saya sering dengar kayak suster ngomong ada anak kecil patah tulang. Nah sebenarnya dibandingin sama lansia, anak kecil itu juga berpotensi ya, kayak balita gitu berpotensi untuk patah tulang juga ya, lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya kalau pada anak-anak itu ada tulang-tulang tertentu yang gampang patah. Paling sering ya
sini tulangnya relatif tipis. Oh, tipis. Nah, tipis. Terus kalau tulang-tulangnya lainnya sih itu rotasinya hampir sama saja sama rotas Oh, sama. cuman kalau pada anak-anak pemulihannya lebih bagus, jauh lebih bagus daripada orang dewasa. Karena dia masih bekerja gitu. Masih Jadi ada optimal. tulang yang pada anak-anak itu kan itu tulang itu anatominya dia ada kulitnya juga. Kulitnya itu namanya periosteum. Periosteum, terus kalau dari luar periosteum, terus nanti habis itu yang paling dalam endosteum. Periosteumnya pada anak-anak itu sangat tebal sekali. Nah, padahal periosteum itu tempat supply-nya pembuluh darah. Jadi kalau misalkan pada anak-anak pemulihannya sangat bagus sekali, dan dia juga ada kemampuan namanya remodeling. Remodeling itu kembali ke bentuk semula. Jadi kalau misalkan patah tulang pada anak-anak, misalkan bengkok sedikit gini, dia nanti dengan daya remodelingnya dia nanti bisa lurus lagi. Tapi ada patokannya beberapa, ada batas-batas sudut tertentu dia masih bisa remodelingnya bagus. Kalau misalkan bengkok sekali udah nggak mungkin. Kalau misalkan masih di bawah 15 derajat ya mungkin masih oke. Tanda-tanda gimana? Tanda orang itu punya kelainan tulang gitu, misalnya Ini kasusnya apa? Patah tulang atau apa? Soalnya luas sekali. oh boleh deh. Emang Kalau kelainan patah- tulang tuh biasanya ada apa aja tuh selain patah tulang sama rumit gitu? Banyak banget. Kita belajarnya kalau patah tulang itu bisa dari trauma, bisa dari kongenital, bisa dari tumor, bisa dari gangguan sarafnya sekitar tulangnya, bisa gangguan endokrin yang menyebabkan gangguan tulang, macam-macam luas kan. Nah, kalau misalkan simpelnya patah tulang itu ada istilahnya, untuk mengidentifikasinya kita harus mencari deformitas. Deformitas itu bentuk yang berubah, deformity. Nah, deformity ada 3 patokannya. Angulasi itu bengkokan atau rotasi itu puntiran, sama shortening itu jadi pemendekan. Jadi kalau misalkan ada patah tulang, kita lihat ada deformitasnya atau enggak. Deformitasnya apa aja ya, kita cari ada bengkok atau enggak, ada rotasi atau tidak. Misalkan kaki yang harusnya normal ini dia bentuk begini, ini namanya rotasi. Apakah ada shortening atau tidak, kakinya memendek karena apa, patahnya begini. Itu salah satu tanda-tanda kalau kita misalkan ingin patah tulang. Dan misalkan kasus yang lain ya, misalkan kongenital, gangguan perkembangan macam-macam, itu penyakitnya beda-beda lagi. Tapi yang paling banyak kasusnya ya patah tulang itu kira-kira cara mengobatinya. Apa sebenarnya semua manusia itu sama? Iya, harusnya kayak gimana ya? Kalau wanita itu dia tulang panggungnya lebih lebar. Wanita jadi memang dia lebih kan kesiapan untuk persalinan ini lebih besar tulang panggung. Kalau misalkan sama aja cowok atau cewek, tinggal dia ada kelainan dari lahir atau enggak, ada variasi anatomi atau tidak.
berarti kalau misalnya orang kerdil itu juga lebih ke arah genetik ya, bukan Orang apa? misalnya orang yang kerdil itu juga genetik. Ya, nanti dwarfisme. Kau Tapi- nonton Lord of the Ring nggak? Apa? Tahu film Lord of the Ring? Lord Ya. of All of the Itu kan dwarfisme. Itu ada penyakitnya sendiri namanya, yang orang-orang yang kerdil. Akronuklasia. Itu genetik begitu. Tapi untuk kualitas tulangnya juga tetap sama aja. Kalau kualitasnya sih, setahu saya ya. Bentar. Oke. Aduh. Oh. Sebenarnya sejauh ini setelah perkembangan beberapa teknologi kayak AI untuk kasus patah tulang sendiri itu sudah mulai menggunakan metode pemanfaatan teknologi tersebut ya. Kalau itu namanya di telemedicine biasanya kalau AI itu. Apa itu? Jadi ada aplikasi Alomedica, Halo Dokter itu kan pakai AI. Jadi pasien nanya, Susul foto. bukan, nanti dari aplikasinya itu dia ada AI-nya. Jadi dia bisa tahu kira-kira pasiennya ini arahnya ke apa, sakitnya apa. Nah itu dokter tinggal menyesuaikan apakah benar atau enggak yang diagnosa dari AI ini. Kalau rumah sakit sendiri tuh udah ada teknologi terbarukan gitu nggak untuk Kalau AI sih selama ini enggak. Kita kalau memeriksa pasien ya kita nanya langsung. ya tanya langsung. Terus kalau Enggak misalnya etis juga kalau misalkan pakai AI. iya, berarti masih kayak belum begitu memanfaatkan teknologi kayak gitu. Enggak bisa. Jadi tidak semua teknologi AI itu bagus kalau untuk kesehatan. Karena kan kita juga perlu kontak dengan manusia. Iya. Kita perlu menjalin komunikasi dengan pasien. Kalau misalkan digantikan oleh mesin ya Takutnya malah kayak malah gitu. iya, nggak bisa. Kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik. Kita harus megang pasiennya, nggak bisa kalau digantikan oleh mesin. Karena biasanya apa yang diomongin sama yang kenyataan itu beda juga. Nggak bisa digantikan oleh robot kayak gitu. Ya mungkin nanti ada saatnya bisa. Tapi sejauh ini sih selain jadi prinsipnya kita mendiagnosa penyakit itu kita dari wawancara dan pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang pakai apa, lab, ronsen, macam-macam. Iya sih. Bayangin dokter kamu sama dokter. Aku nanya sendiri. Kak, dok. 5 menit lagi ya, Oh iya, benar. mau operasi habis ini. Oh, no. Oke, simpel tanya. Kalau misalnya orang vegan itu kan dia nggak dapat kalsium hewani. Itu bakal berpengaruh nggak sama fungsi tulang dan Orang apa? otot orang vegan itu? Oh, vegan. Iya. Nah, selama dia kurang kalsiumnya tidak bisa sering ya, kualitas tulangnya bisa kurang baik. Jadi kalsium dari hewan itu nggak bisa digantikan banget sama yang nabati gitu kan? Nah, soalnya nabati kalau saya nggak ada yang ke kandungan kalsiumnya setinggi kalau hewan. Jadi mungkin bisa ditambah suplemen. Masuk ke mana? Ada yang mau
kalau misalnya untuk menentukan metode pencitraan gitu kayak MRI atau CT scan itu melakukan diagnosisnya seperti apa dulu untuk memilih metodenya, atau sebenarnya itu digunakan secara bersamaan? Pasien yang datang kalau misalkan kita juga saya kan dokter ortopedi terus tulang ya, jadi nggak hanya tulang otot sendi kami macam-macam. Kalau kita curiganya di problemnya di tulang ya pasti kita cek motoron polos dulu, motoron biasa. Nah, nanti kalau misalkan perlu yang misalkan patah tulangnya kurang jelas atau patah tulang di daerah persendian atau di tulang belakang, nah, itu detailnya lebih bagus, kita bisa melakukan CT scan. Kalau misalkan pasien-pasien CT scan atau MRI, tapi untuk kualitas tulang lebih bagus CT scan. Nah, sekarang kalau misalkan kita curiga ada pasien-pasien dengan nyeri tulang belakang, curiga ada jepitan saraf tulang belakang, curiga ada misalkan pasien pemain bola cedera lutut, curiga cedera ligamennya, meniskus atau jangkauan sendinya, ACL, tahu ACL tuh? Nah, itu kan itu diagnosanya hanya dengan MRI. Kalau foto langsung nggak bisa kelihatan. Oke Mas, gimana cara kita mengatasi bukan mengatasi, prevent untuk kita kena penyakit patah tulang dan sebagainya? Karena kalau misalnya beberapa kasus itu kan ada orang tua dewasa yang dia tuh menjadi mudah patah tulang atau menjadi rentan dalam sakit persendian. Nah, itu cara kita mengatasi dari remaja ini bagaimana? Kalau masih muda ada ataupun juga kaitan itu sama menjaga kualitas tulangnya seperti itu. Kalau mumpung masih muda ya mau olahraga apapun silakan, lari, renang, sepedaan, bola, terus makan yang cukup kalsium, susu, ikan-ikanan, telur, terus cukup paparan sinar matahari. Sinar matahari itu juga terus sama ya tetap hati-hati ketika aktivitas olahraga ataupun berkendara, menghindari minimalisir risiko cedera patah tulang ataupun yang lainnya. Itu sama jangan lupa Rekomendasi susu. Oh iya. kamu lihat aja di nutrition tag-nya. Jadi kamu kalau misalkan beli susu, kamu lihat bungkusnya belakangnya. Iya. Itu kan ada kalsiumnya berapa. Iya. Kalau saya yang paling yang banyak tuh kayak Denko, zinc itu tinggi, Denko, zinc, Entrasol itu ya tinggi juga. Iya, rasa pasti. Terus ya itu terus sama itu postur tubuh yang ergonomis. Ergonomis tuh postur tubuh yang baik ketika kamu beraktivitas. Kalau misalkan beraktivitas jangan ini. Kayak ini. Langsung gini Terus tuh. kalau sekarang kan pasti pakai komputer. Iya. Pakai komputer tingginya layar tuh jangan kalau sini tapi harus tinggi dengan mata. Kalau main HP juga jangan lama-lama kayak gini. Jadi kalau lama-lama kayak gini nanti kaku layarnya. Nanti lama-lama bisa sakit. Terus pakai tas juga ya kalau misalkan cewek biasanya bisa sampai kayak gini. Kalau keluar berat itu nanti lama-lama bisa bagus posturnya. Itu mungkin biarnya yang juga jadi pakai. Terima kasih dokter Anda. Ini kami mau dokumentasi foto kan? Terima kasih. Jadi guys, kita udah ketemu dokternya. Sekarang kita mau mewawancarai orang yang udah pernah kena penyakit tulang. Siapa itu? Saksikan saja. Yeay! Yeay! Mungkin bisa dimulai dari aku. Kenalin Mas Sydney, nama saya Sydney dari kelas 11-2. Aku Karin dari 11-2. Aku Rere dari 11-2. Aku Lin dari 11-2. Nah, jadi gini Mas, kami pernah sempat Sydney dengar. dari kelas berapa? Ayo Mas Sydney. 12-2. Yeay. Yeay. Jadi Mas Sydney, kami pernah sempat dengar katanya Mas Sydney pernah mengalami kecelakaan. Mungkin boleh ceritakan Mas Dari kecelakaan. siapa?
Dari Masjid nih. Mah aku tahu ngomong. Rekam suara di sini. Oh, Ya, kira-kira kronologinya kayak gimana, Mas? Aku jatuh. Kapan itu? Lupa aku. Pas kelas berapa? 2019. Oh. 2019, Pak. Tanggal 20 April kayaknya. Oh my god. Shit. Cek aja. Lah, Nah, betul. 22. Lah kok bulan 8? Agustus. Ya kamu ronsennya mungkin bulan 8. Lah tapi April gitu. Harusnya nggak tahu lah ini. Pada tahun 2019. 20 April ya benar. Terus Bener. itu kalau bisa kecelakaannya tuh karena apa, Mas? Karena aku kan atlet panjat tebing, terus aku mau turun ke tangga kan harus perlu atraksi. Turun hari sial nggak ada yang tahu. Jatuh. Jebak. Wah. Mas tuh percaya. Hah? Oke, lanjut. Jadi terus itu patah tulangnya tuh seberapa, Mas? Remuk kah atau gimana kah? Nah, ini buku panduan saya bagikan ya. Yang dia, yang kue, yang itu. Apa nih? Yang ini. Apa sih? Yang ini. Oh, Game. oh my Keren god. banget. Apa ya tahu fotoku? Nah, ini pemirsa fotonya. Kilo, Pak. Ini di mana sih? Hah? Di mana sih? Ini Iya, ini. Paha ini loh. kiri. femur. Femur sinistra. Oh ya kan, femur sinistra berarti paha kiri. Iya. Femur sinistra. Oh my god. Mana ini? Kok bisa kena kakinya Foto sih? femur sinistra. Padahal kata dokter kemarin ini buat orang tua loh, Mas, biasanya. Soalnya itu Gimana posisinya jatuh? ini tangga. Ini kan gini kan tangga. Mm-mm. Kan tangga kan gini kan. Kayak Iya. naik satu. Mm-mm. Satu. Nah, pas kena sini tek. Aduh. Nah, itu makanya bisa patah. Jadi pahanya di bagian bawah kena di ininya gitu. Kenceng banget dong berarti. Damn. Sampai Kenceng. patah. Kenceng. Kalau pelan nggak patah. Kalau boleh tahu itu jenis latihan apa? Kan katanya atlet panjat. Iya. Itu sedang latihan apa? Itu latihan mingguan Di mana, Mas, di waktu itu? tangga rumah. Rumah. Ya. Berarti emang rumahnya kayak Buat atlet. iya. Dia emang Iya. keluarganya. Heterogen gitu. Neng dia iki Wien. Oh neng gereja. Oh tuh neng omah. Mana gereja? Heeh. Di lantai 2-nya tuh ya. Nah, ya, Yang tangga. waktu itu Kan tangga arah sekolah. iya yang mau naik sekolah. Nah itu di situ. Oh. Emang terjal ya di situ? Enggak Atau- sih, aku naik itu loh. Pegangannya Oh. Oh. bagian dari latihan. Pantas bisa kenapa? Iya. Pantas kenapa-napa. Mana kenapa kok kenanya bukan ini tapi femurnya berarti karena dia merasa. Terus aku jatuh. Itu langsung ngerasa sakit gitu nggak? Atau mati rasa kayak kok tiba-tiba nggak bisa diangkat gitu. Mati suri apa ya Atau rasanya sakit? tuh nggak sakit sih sakit juga pas dilurusin tapi Oh. kalau ditekuk enggak ini kan posisinya masih ditekuk ini. Itu Nah, kayak nggak kerasa apa-apa. pas sudah dilurusin nggak ada ya pas sudah dilurusin nggak kayak gini ya nanti tulangnya lurus balik gitu tapi masih patah. Itu Nah, ini dulu. kondisi awal. Terus disuruh operasi ya udah operasi ini Operasi apa, Mas, dulu waktu itu? operasi tangan. Bukan maksudnya nama operasinya. Kan ada Oh. jenis-jenisnya. Waktu itu apa, Mas? Akhirnya nggak tahu aku. Nggak tahu. Lah apa emangnya? Nah, ini dipasangin apa, Mas? Ini namanya pen. Pen. Ya. Tuh. Ini pasca operasi. Pasca operasi langsung di ronsen. Ini nggak tahu kapan ini. 17 bulan 6 berarti 1 bulan. Oh, 2 bulan. Iya masuk aja. 2 bulan. Halo. Oh ini mundur gitu ya Mas, jadi foto yang paling awal gitu. Oh.
Itu paha apa tangan sih? Aku nggak tahu. Apa? Paha. Oh ya paha. Iki lho Kok gue femur. ngomong operasi tangan mau? Paha dia Iya, tuh itu kan bercanda. Ya maaf. Aku tuh anyway lanjut. Ini apa? Oh, di Bethesda. Oh ini yang Kamu harus lihat. Oh ya ini di Bethesda ya. Kok 2023? Ini yang lepas pen. Nih. udah. Oh. Internal ya? Apa sih nggak keluar ya? Tulang. Iya, internal. God. Ini bolong. Iya dong. Oh iya kan sekrup. Iya ya. Habis isi crop. Ini juga. Ini 2023. Oh ini sebelum dicopot. Kita melihat paha. Perosotan di tanggal 3 ya. Kalau kamu tahu perosotan di rolling mungkin. Iya, di pegangannya tuh. Oh, di proses itunya. Terus jatuh. So unik. Sorry ya, Pak. Iya, apa ini? Patut hari sial gak ada yang tahu. Bukan nggak ada yang tahu itu dicari. Apa ya? Itu. Tapi kan biasa Nah, terus itu dipasang. Terus itu berapa Apa yang lama? dicari? Kayak kamu Maksudnya hari pakai siang. pen tuh berapa lama? Harusnya setahun cukup. Tapi Tapi karena itu kan terus Covid toh 2020. Ya wis. Mundur. Emang boleh? Boleh, ini buktinya. Oh. Ya juga ya. Aku tidak pernah. terus waktu aktivitas tuh gimana maksudnya? Beneran yang cuma tiduran doang atau bisa berdiri tapi harus Pas kapan? Apa? pas udah dipasangin ini? Kalau 1 bulan kemudian ya masih nggak bisa ngapa-ngapain. Harus pakai krok. Nah, kalau udah 6 bulan udah boleh jalan. Oh. Aman kok ini. Tak buat lari, tak buat apa, aman. Ya Allah, dibuat lari. Kamu habis itu kan pergi nggak sih? Oh iya, Iya itu kan? aku keluar Kemana? negeri ya. Oh, Jepang. Orang Malaysia. Thailand itu. Oh, Thailand. Nah, Duh. itu 6 bulan kemudian ya. Heeh. Dengan masih pakai Enggak, oh enggak. Kan kan 6 bulan sudah Oh, udah kayak Sudah udah berarti bisa. itu rasanya udah kayak normal apa tetap beda? normal tapi agak pincang. Hmm. Soalnya kan strukturnya tidak seimbang. Kayak agak pendek tuh loh. Tapi sekarang udah normal. enggak. Normal sih. Coba jalan sekarang. Coba berdiri, Mas. Coba berdiri. Enggak mau kali kamu ngece. Ini kamu ngece, enggak mau aku. Bagus kok. Maksudnya progres. Nah, itu tuh Progres apa? Progres mentan. Progres. diam proses itu. Itu ada kayak harus minum obat atau apa gitu. nggak? Minum obat ya. Obat apa? Suplemen Kalsium. kalsium. Jangan mempercepat. Vitamin D atau kalsium aja fokusnya? Kalsium. Nggak tahu vitamin D apa ya? Lali ya aku. Kalsium sih harusnya. Kalsium. Terus kalau buat lukanya juga ada. Oh iya. Salep gitu. Atau gimana? Enggak sih. Kan kering. Dikasih salep basah dong. Oh iya. Kan di dalam. Kan di dalam sih nih. Oh iya. Maaf ya. Berarti fungsi pennya tuh cuma buat nahan tulangnya sampai Iya. dia. Pen Sampai dia nyambung Supaya- lagi Sampai nyambung. Nyambung lagi. Itu regenerasinya kan dari tubuh kan berarti. Iyalah. dari sel darah merah. Malah aku yang tanya. Iya. Benar. Benar. Perawatannya selain minum obat ada apa lagi, Mas? Jalan. Banyak jalan. Iya. Oh iya. Supaya ototnya enggak Ya, biar ototnya nggak Atrofi. kaku. atrofi. Ya. Tapi ngerasa nggak kayak sebelum kejadian ini tuh caramu jalan tuh beda kayak biasanya? Kenapa sih? Maksudku piye? Maksudnya kayak jalannya tuh kayak Biar ngece. enggak. Ini serius ini. Enggak ini serius. Oh, serius. Ini serius. Kan biasanya kayak orang sunat tuh jalannya kan Susah. susah. Kayak ada sesuatu yang ganjel. Terus kayak orang-orang yang kena ACL tuh kan juga riskan kan kalau menyentuhkan telapak kakinya ke lantai. Nah itu tuh ya Enggak riskan. nggak maksudnya cara jalan. Oh, cara Rasa ngejalan. beda gak? Rasa beda kan? Habis ini sama sebelum kejadian. Enggak sih, kalau baru 1 tahun atau 6 bulan itu jelas beda ya. Tapi kalau udah 2 tahun terus 3 tahun itu udah aman sih. Sekarang udah aman ya, biasa aja. Ini ronsen ya, Mungkin Mas? dia Mm-mm. gak apa. Anyway. Apa? Aporin. Lo ngece aku. Enggak.
mungkin nggak kerasa aja, tapi beda kan, ada yang kayak gitu. Mungkin Kok karena kamu udah kebiasa. kamu notice gitu ya, Rin? Kamu Aku- itu kan? Enggak, kamu SMP soalnya nggak kenapa-napa, kita nggak kayak orang sakit. Iya normal sih Oh. kalau Iya. sampai tak lihat. Iya, Ya, emang pas SMA kayak orang sakit. Enggak. Nggak apa, ini kan pas SD padahal. iya makanya. 2019 apa Covid. SD? Ya makanya aku iya. bertanya. Iya, pas apakah kelas 6 hal tau itu- kan. 5. Oh, pas kecil tau aku. Iya, Kelas 5 terus Ora, kamu yo. kamu baru cabut pen kelas 1 SMA. Yes. Kan lama banget ya. Ya, soalnya mastiin buat emang Iya. udah jadi tuh tulang. enggak Enggak Atau karena apa? Covid. Covid. Terus masa 2022 kelas 9 dong, ribet nanti. Ya udah, Oh. kalian SMA. Pas Wah, 8 Pas 8 Masih belum. Covid. Masih bro. Covid. emang iya. Masih lockdown. Mereka masih Covid, kita kan kelas. Oh iya deh. Oh ya mereka kelas 8, kita kelas 7 ya. Udah masuk setengah kan sih? Terus abis copot pen itu tuh Operasinya buat lukanya itu sekitar 2 minggu. 2 minggu tuh yang apa? Yang atas udah lumayan, yang luar. Luarnya. Yang dalam kayaknya masih agak riskan, tapi udah boleh buat jalan. jadi 2 minggu 2 udah minggu boleh tuh pacaran. aman sih. Itu lepas pennya tuh dipotong berarti. Hah? Kan dibuka Enggak, bawahnya. sekrupnya di Iki lho. Enggak, Iki kan kulitnya masang gitu kan kan. Oh. dalam toh. Lah iya, masa Dipotong nganggo tuh. ilmu Iyalah. dukun. Seperti. dikun. Emang gimana sih menurutmu? Enggak tahu. Ya seperti kalau pen yang tangan kan langsung toh. Hah? Apa sih? Itu kan yang kawat toh. Iya. Itu kan emang Ini kan ada skrup ya. itu Oh, dia beda. 3 bulan ada kawat, jadi 3 bulan lukanya dibuka kan. Ini loh, Sir. Nah, ini Iya. kan di dalam. Kalau Iya, kamu di dalam. tarik ini tuh, ini juga ikut ketarik. Iya betul. Jadi 2 minggu lepas grup udah boleh buat jalan. Ya, itu yang apa? Yang pasca apa? Jadi recovery-nya gimana? Recovery-nya itu habis operasi ya, yang pasang ya. Heeh. Mau masang ya. 2 minggu Ya, pas udah yang kan? masang ya. Mm-mm. Ini 2 minggu nih lukanya udah Baik. oke lah. Ini luka Buat yang jalan. kelihatan dari luar. Ya, Oh, ya. luar. Dalam juga udah sebenarnya. Penting ya. Karena itu udah jahitannya udah dilepas. Itu. Terus nah, kalau buat tulangnya itu nanti sekitar 6 bulan. Itu udah bisa buat jalan. Itu nanti kalau ke dokter tulang itu kontrol 1 bulan sekali. Mm-mm. Yang dokter bedah itu pasca operasi itu kontrol 1 minggu kemudian, habis itu 1 minggu kemudian lagi kontrol. Nah, jadi 1 minggu sekali kalau yang dokter bedah. Nah setelah 2 minggu itu udah nggak kontrol dokter bedah, habis itu nanti kontrol ke dokter tulang, dokter orto 1 bulan sekali tadi. 1 bulan sekali. Kalau setelah lepas ininya Kalau asal lepas 2 mingguan juga recovery. apa ya? Enggak, iya sih. Heeh. Lukanya 2 minggu. Kontrolnya 1 bulan sekali. Selama berapa kali ya kemarin? Kemarin cuma 2 kali kok aku kontrolnya. Heeh. Iya 2 kali. Apa ya? Oh ini sebelum operasi. Nah ini setelah operasi pas lepas pen. Ini yang pasca, ini yang baru banget dilepas. Nah ini yang udah. Ini yang udah apa ya? Lali ya? Udah apa ya? Oh enggak, ini yang habis operasi. Masih agak ini kan. Nah ini yang pas udah sekitar 2 minggu, 1 bulan lupa aku. Nah, udah lumayan loh. Agak ya agak berkurang. Iya, ini kan kelihatan banget loh, jelas garisnya. Ini kan garisnya agak tipis. Nah, udah mulai bertumbuh lagi, mulai mengisi kekosongan, ruang kosong, ruang hampa. Oke. Habis selesai lepas itu dokter kasih kayak jangan gini-gini ya karena tulangmu udah beda. Enggak, aman sih. Masa aman? Aman, karena kan tulangnya tetap sama, malah kalau patah tulang itu malah tulangnya nanti lebih kuat karena kan dia dipaksa Baru ya? untuk tumbuh tulang baru kan. Iya, adaptasi. Aman aja sih kalau buat aktivitas. Apa?
Bisa dites ya, aku patah meneh ngono. Enggak, cuy. Harusnya nyoba lagi kali ini. Kalau jatuh patah atau enggak. Nek patah piye? Reverse Kita time. wawancara lagi nanti. Oh, saya sebagai pasien. Kan berarti nggak naik kelas dong. Kalau Boleh juga. wawancaranya- Boleh juga. Anyway. Habis berapa sih Mas kalau misalnya untuk perawatan itu estimasinya? Jadi kayak 82. biar kita mikir-mikir kayak jangan patah tulang. Nggak apa-apa patah tulang masih aja BPJS. Oh iya, BPJS di cover. Ini cover BPJS. Iya Full. Oh, yang ngapain aku bayar-bayar? kue pelorot dan yang tangga cover BPJS. Keren. Ngapain bayar-bayar? Bagus toh. Bagus berarti Guna berarti BPJS. Indonesia kesehatannya boleh lah. Itu Lumayan. video kan ya? Itu dulu. Video. Sekarang tahun berapa? 2025. Kamu coba melakukan hal itu? Belum tentu. Cari motif. Motif pelorot. Karena ya sudah beda. Video Tahu mah karo Arlen. Oh, sedih banget. Waktu itu satu-satunya kenanganku sama Mas Alen karena kita tertawa bersama. Pas TSC. Padahal waktu itu pas TSC loh, dia bisa ketawa. Makasih ya Mas. Emang dia bisa ketawa. Oh, dia Bukan, acara. masih pas acara, pas pas masih acara. Wis, Udah, ada yang mau ditanyain lagi buat spesialis B. Oh, ini dokter bedah tuh. Apa? Berarti kayak 100% gitu dari BPJS. Nggak tahu ya. Bukan aku yang bayar. Besok kita wawancara sama Mas Siti. Pasien. Iya. Kayaknya 100. Bu Akvita. Kayaknya 100% deh. Apa? Ini gurunya dia. Udah cukup kah? Ya, Dah, apalagi? kasih. Terima kasih Mas Sidney untuk waktunya udah diberikan buat kami. Yeay, mungkin ini bisa buat pelajaran sama kita karena kita harus hati-hati ya. Jangan pelorotan Iya. di tangga. Aku sering lagi di 11-2. Itu yuk. Medeni lu Aku udah S22. pernah. Aku nggak berani nih itu. Tapi bisa, Lek. Musiknya kasih fade in. Kan outro. Aku udah pernah itu, Lek. Di 11-2 kan. Tapi yang bagian deket genteng. Iya. Pelorotan aja nggak apa-apa, aman itu. Lu aman Kalau kan? Karena udah Kalau yang bagian Karena sini udah jangan. cover BPJ. Iya. Kalau yang bagi sini nggak aman nih. Iya, Soalnya Medeni. keblaknya ke belakang banget tuh. Oh, itu kan ada gentengnya. Nggak jatuh ya. Ada BPJS. Tapi kalau yang di atas gak apa-apa sih sebenarnya. Kamu yang mana? Yang ini yang Ebenezer Page. Kasihan. Topik banget. Loh, kan udah selesai nggak sih? Belum iya. closing. Closing. Udah. Totong ini. Yuk, Udah, yuk. Closing. Apa? Nggak apa-apa. foto ini nanti. Ini Foto ini terus kamu masukin di feeds IG. Emang Skena. boleh di-share, Po? Foto kayak Ya gitu. nggak apa-apa. Ini kan bukan Data pribadi. apa. Ini cuma foto doang. Foto boot. Foto boot. Betul. Foto bootnya mahal. Nih. Ya, sekian dari kami Mas Sidney. 1, 2, 3. Terima Enggak. kasih. Terima kasih Mas Sidney. Yeay. Sekarang kita bikin outro intro guys. nanti intronya kasih ini ya. Pas yuk. Akhirnya. Jadi itu sekian wawancara dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat. Bye bye. Kamu rekam video musik. Iya kok bakal video diem sih.